Ijazah terakhir Gibran bukan S1, ambyar. Berbagai tuduhan menghampiri Gibran Rakabuming di tengah pencalonannya sebagai cawapres. Kali ini Gibran Rakabuming dituding bukan bergelar sarjana saat menjalani pendidikan di INSEAD di University of Technology Sydney, UTS, Sydney, Australia. Terkait tuduhan tersebut, Gibran Rakabuming membeberkan buktinya. Gibran disebut bukanlah kelulusan strata 1, S1, dari UTS, melainkan hanya lulusan kursus atas setingkat D1. Hal tersebut diungkap seorang doktor yang juga aktivis, Dr. Tifa lewat status Twitternya Dr. Tifa pada Kamis, 16 November 2023. Brand Gibran _ tweet ijazah kursusmu dari INSEAD UTS coba mana lihat. INSEAD sepengetahuanku artinya program atau kursus untuk persiapan masuk UTS. Misalnya mengeluarkan ijazah, jenjangnya hanya D1 alias kursus. Jadi kamu di Australia kuliah atau hanya kursus saja, tulisnya dalam bahasa Jawa. Tambah ruwet ya. Ini persoalan ijazah wisuda Gibran jadi blunder terus ya, dan tunjukkan foto wisuda malah akhirnya dirujak netizen ya. Ini tampaknya pertarungan dari Dr. Tifa malah membuka peluang lah, jane iki Gibran ki sekolah iki ning endi ya. Bener nggak sekolah itu dapat gelar? Pasti akan panjang nih urusan ini, dicari-cari betul apa memang tradisi memalsukan ijazah itu ada dalam dinas yang bersangkutan, kan dugaan-dugaan kita akhirnya meledak ke situ. Ya, apa mereka nggak sensitif bahwa soal ijazah ini juga jadi soal yang serius pada Pak Jokowi, dan sampai sekarang tuh prosesnya masih berlanjut loh gitu ya. Iya, dan publik masih menunggu loh ini Pak Jokowi ijazahnya benar apa palsu tuh. Kan nanti akan ada perdebatan lagi tuh. Di dalam upaya perdebatan itu atau di dalam konteks perdebatan itu muncul problem Gibran tuh. Lalu orang ambil satu paket. Oh ternyata benar loh itu satu paket sebetulnya tuh cara berbohongnya kan. Kan ini merendahkan lagi cara kita menghargai tokoh-tokoh yang udah dinyatakan lolos sebagai calon presiden, walaupun masih ada ganjalan di MK segala macam tuh. Aku tak posting foto wisuda we. Teliti nang diedit apa. Sak ijazah iki san. Aneh-aneh kabeh sekolah aneh-aneh. Beberapa hari sebelumnya itu justru Indobarometer, ini punya Kodari, kan membuat sebuah survei yang menyatakan bahwa menurut responden itu di antara bacawa-pres itu intelektualitasnya yang paling tinggi itu adalah Gibran, gitu ya. Dan ini angkanya, nah supaya nggak salah saya baca ya, supaya saya akurat ya Bung Rocky ya, angkanya nggak main-main. Di situ disebutkan bahwa aspek intelektualitas itu sangat dipertimbangkan oleh para responden karena 16% sekian gitu. Dan kemudian Gibran itu menunjukkan intelektualitas dia itu 37,6%. Kemudian Mahfud MD itu tingkat intelektualitas tingginya 23,3%, dan kemudian Muhaimin Iskandar 18%. Jadi 2 digit ini kalahnya si Muhaimin dibandingkan dengan Gibran. Kalau Pak Mahfud 23 ke 37, itu 2 digit juga, itu ada 14%. Dahsyat ini Gibran ini berarti. Yang mesti dipertanyakan intelektualitasnya si Kodari sebetulnya tuh. Oh gitu. Karena bagaimana itu, apa metode untuk mengukur intelektualitas kalau itu hasil survei, kan itu gila itu kan. Tapi ya udah, memang itu yang dimaksudkan untuk menjadi demagog. Siapa namanya, barometer Indo apa? Indobarometer. Indobarometer tuh. Jadi dia bikin barometer untuk mengukur sesuatu yang absurd, yang didasarkan pada survei itu. Bayangkan misalnya kalau kita survei berapa banyak orang gila di Indonesia gitu kan, atau berapa banyak orang gila di lembaga-lembaga survei gitu. Kemudian muncul angkanya tuh. Bagaimana kita tahu tuh? Kan ini persepsi publik bahwa oh ya itu beberapa survei sebetulnya orang gila isinya tuh. Karena metodologinya ngaco kan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo turut memberikan respons terkait polemik ijazah terakhir Gibran Rakabuming Raka. Dia membantah ijazah University Technology Sydney (UTS) milik Gibran palsu. Sebagai informasi, setiap orang Indonesia yang sekolah di luar negeri lalu bekerja di institusi pemerintah, maka sertifikat atau ijazah pendidikan tinggi di luar negeri wajib mendapatkan sertifikat penyetaraan dari Kementerian Pendidikan.
Tanpa sertifikat penyetaraan maka sertifikat atau ijazah luar negeri tidak diakui di Indonesia. Nah, Roy Suryo mengungkap dokumen terkait kelulusan milik Gibran dari UTS. Dia memastikan sertifikat kelulusan pendidikan terakhir Gibran di UTS asli. Ini surat keterangan asli dari Dirjen Dikdasmendikbud ditandatangani Sesdirjen Dr. Sutanto tahun 2019, cuit Roy Suryo di aplikasi X @KRM Roy Suryo 1. Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Berdasarkan surat tersebut tertulis grade 12. Artinya, ijazah UTS milik Gibran yang maju sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju setingkat SMK bukan strata 1. Grade 12, SIGRR Gibran Rakabuming Raka di UTS Insir Sydney Auster 2006 itu setara SMK. ESMK, Sekolah Menengah Kejuruan Bid Akuntansi dan Keuangan di Indonesia, bukan S1. Ambyar, cuit Roy Suryo lagi. Ijazah Gibran jadi sorotan di dunia maya. Hal itu tampak dari cuitan pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma di aplikasi X atau Twitter. Melalui akun @Dr.Tifa, dia mengabulkan permintaan Gibran untuk menganalisa foto wisudanya. Saya disuruh @Gibran_tweet analisa foto ini. Oke, tulis Dr. Tifa, sembari memposting gambar berita terkait. Insir UTS, program persiapan masuk University Technology Sydney. Dia keluarkan sertifikat kursus atau ya setara D1 lah. Artinya, wisudawan adalah penerima sertifikat kursus, bukan ijazah bachelor, sarjana UTS, cuit Dr. Tifa.